sehat bersama saya, Dr. Faidon Lumbanturuan. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Shalom, Haleluya, Beshem Yesu Hamasiah. Pada video kali ini, kita akan membahas pertanyaan yang sering diungkapkan pada saya dalam berbagai event, webinar, atau seminar, atau di berbagai media, radio, televisi. Pertanyaan yang sangat mendasar yaitu, apakah pantangan makanan gula darah tinggi? Artinya, apakah pantangan makanan untuk diabetesi? Sebelum saya menjawab, saya mau ngasih ilustrasi dulu. Aduh, sakit. Minum obat. Aduh, sakit. Minum obat. Aduh, sakit. Minum obat. Saya tanya sama Anda, gimana supaya pipi saya nggak sakit? Jawabannya apa? Jangan ditampar. Betul ya? Kan saya udah minum obat. Iya, tetap aja. Kalau tetap saya tampar, saya minum obat, tetap sakit. Obatnya, dosisnya saya double. Ya, tetap aja. Selama saya masih tampar, selama itu sakit. Saya bikin obatnya 3 macam, dosisnya ada ganda. Dosisnya double. Iya, tetap aja. Kalau ditampar, makan obat 3 macam yang berbeda, dari 3 mekanisme kerja obat yang berbeda, tetap aja pipinya sakit. Malah ntar makin lama makin bengap, makin bengkag, bengkag, pakai G, bengkag. Demikian dengan diabetes, ya, dengan gula darah tinggi. Kalau Anda masih salah dalam makanan, gula darah Anda akan naik. Nah, ini adalah makanan, kita langsung jawab ya, 3 aja ya. Makanan yang menjadi pantangan penderita gula darah tinggi, makanan pantangan diabetes. Dengan tujuan nanti gula darah Anda normal, dan nanti gula darah Anda puasanya, baik pria maupun wanita, gula darah puasa Anda saya minta ada di bawah angka 100, HbA1c-nya di bawah 5,5%. Pada usia berapa? Pada usia 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Panjang umurnya buat Anda. Oke? Jadi itu 3 kategori makanan. Yang pertama adalah sumber karbohidrat. Apa-apa yang ada gula, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, nasi putih, roti putih, enak tenang. Itu semua makanan yang meningkatkan gula darah dengan cepat. Ya, saya minta untuk tidak pakai konsep ngitung kalori. Percuma ngitung kalori kalau dimakan makanan yang meningkatkan gula darah dengan cepat. Anda makan meningkatkan gula darah, makan makanan meningkatkan gula darah dengan cepat. Anda minum obat supaya gula darahnya turun, kan begitu. Kalau Anda makan nasi merah, gula darahnya naiknya lambat. Kalau Anda makan kacang hijau, gula darah naiknya lambat. Kalau Anda makan singkong, ubi, gula darah naiknya lambat. Ya, singkong makanan, bukan yang itu singkong. Oke. Jadi pertama sumbernya. Jadi karbohidratnya seperti itu. Mulai hari ini stop. Saya ulangi ya. Gula, mie ayam, bubur ayam, martabak, donat, bakpao, nasi putih, roti putih, kue, udah selesai ya. Anda nggak lagi mengkonsumsi itu karena itu meningkatkan gula darah dengan cepat sekali ya. Nah, kalau begitu apa yang dimakan? Nasinya nasi merah, rotinya roti gandum. Nah, roti gandum juga hati-hati, jangan yang ada gula di dalamnya. Kemudian kalau Anda mau makan mie, Anda bisa pakai spaghetti. Kalau Anda makan bubur-buburan, Anda bisa pakai bubur oatmeal. Bubur oatmeal tapi yang banyak seratnya ya, bukan oatmeal instan ya. Kemudian kacang hijau, kacang merah. Jadi kalau kacang merah bukan hanya jadi sup, itu jadi makanan utama gitu, boleh. Nanti kalau mau menggunakan sayur-sayuran sebagai pengganti nasi, seolah-olah makan gitu, bisa pakai brokoli dan atau kembang kol dijadiin satu, diaur-aurin gitu, itu jadi kayak nasi tuh bentuknya. Nah, kalau memakan sumber karbohidrat seperti pisang boleh, tapi jangan yang terlalu matang, karena yang matang itu manis banget. Pun demikian, itu masih lebih baik daripada nasi putih. Nah, saya ingatkan, karbohidrat dalam bentuk asli itu gulanya biasanya masih ada temannya namanya magnesium. Kalau nggak ada magnesium, itu gula itu akan merampok magnesium tubuh kita. Makanya kalau Anda makan makanan dengan karbohidrat sederhana, karbohidrat cepat meningkatkan gula darah, itu badan Anda lemes. Oke, jadi itu pantangan. Mulai hari ini nasi merah, buburnya bubur kacang hijau, ketan hitam, kemudian ubi, singkong. Kalau mau lebih sedikit kalorinya, Anda bisa pakai labu. Tahu labu? Labu itu kalau kita supaya terang, kita nyalain lampu. Nah, itu lampu ya. Maaf agak jayus. Kalau nggak jayus nggak asik. Kalau di seminar saya jayus, jadi kalau Anda mau undang saya seminar boleh ya. Jayus banget kok saya.
Ya, jadi itu Anda pakai sumber karbohidrat. Pertama, sumber karbohidratnya seperti itu. Kalau Anda bilang nggak enak, ya mending nggak enak sedikit daripada nggak enak banyak. Itu satu. Kedua, masalah kebiasaan kok. Kalau Anda sudah biasa, tangannya juga biasa. Kayak gini aja, kalau Anda tanya sama teman-teman kita di Belanda, dia akan bilang begini, keju paling enak adalah keju Belanda, kata dia begitu. Coba Anda yang nggak biasa makan keju, pasti cium baunya. Ya. Dan demikian juga orang Belanda, kalau kita kasih jeroan, baru ngeliatnya juga udah mau muntah gitu ya, mual. Kok dibilang ini orang Indonesia kok makan isi perut dari binatang, kan begitu. Tapi kalau sudah terbiasa enggak. Nah, demikian dengan nasi merah. Tapi supaya lebih enak, nanti nasi merah Anda bisa masak pakai rice cooker dengan air panas. Oke? Jadi itu pertama, sumber karbohidrat. Kedua, pantangan kedua adalah karbohidrat, sumber protein olahan, ya. Jadi saya minta Anda untuk menghindari sumber protein olahan sosis, nugget, burger, ya. Sosis, nugget, burger. Seandainya Anda tidak punya masalah dengan diabetes, sekali-sekali cincailah, oke ya. Tapi kalau Anda sudah punya diabetes, 3 jenis makanan ini, apalagi nanti penyajiannya digoreng, ya. Penyajiannya digoreng, kebayang nggak? Itu udah makanan olahan digoreng. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini makanan waktu mengolahnya itu biasanya itu ada campuran tepung-tepungannya, filler atau pengisi. Kemudian masih ditambah dengan perasa, masih ditambah dengan aroma, masih ditambah pengawet, pewarna. Dalam batas normal dan orang sehat itu nggak ada masalah, bisa sekali-sekali dikonsumsi. Ya kan itu biasanya sudah diuji oleh Badan POM, jadi Anda tidak perlu takut. Tapi jika Anda sudah menderita diabetes, no, ya itu sudah nggak masuk hitungan sama sekali. Ya, saya minta Anda sangat conscious, sangat sadar dengan hal ini. Kalau Anda mau makan sumber protein, langsung sumber protein dalam bentuk aslinya, baik protein hewan maupun protein tumbuhan. Nah, protein hewan misalnya Anda bisa dapat dari ayam, telur, daging-dagingan sekali-sekali, ya, ikan. Nah, ikan di Indonesia banyak sekali, ya, banyak sekali, sampai ada ikan yang di Indonesia ada, di Amerika tidak ada, ya. Di Amerika tidak ada namanya ikan ayam, tidak ada di ikan sapi, cuma ada di Indonesia. Oke? Jadi Anda makan dalam sumber aslinya. Nah, pun sumber protein ini saya minta cara masaknya nggak digoreng. Ya, kita masih ngomong dua nih, ya. Sumber proteinnya cara masaknya kalau bisa nggak digoreng. Menyebabkan kekentalan darah. Kekentalan darah makin memberatkan kadar gula darah Anda yang tinggi. Jadi kalau Anda mau masak atau memakan itu yang direbus, di sop, dibuat pepes atau dibakar, tapi juga bakarnya jangan yang terlalu matang sekali. Oke, jadi itu yang kedua, sumber protein. Nah, yang ketiga, ini yang banyak orang nggak waspada. Yang saya bilang dengan gula ngumpet, ya, saya bilangnya gula ngumpet. Sebetulnya masuk di kategori pertama, tapi saya pisah menjadi kategori ketiga. Pertama kan sumber karbohidrat, termasuk gula sebetulnya itu. Kedua adalah jenis protein, ya, saya minta jangan dikonsumsi makanan olahan tadi karena banyak tepungnya. Yang ketiga adalah gula ngumpet. Gula ngumpet itu adalah gula yang ada di satu minuman kemasan, misalnya minuman saset. Minuman saset, kemudian dalam minuman kemasan rasa buah, sari buah yang dikotakin, ya. Atau Anda minum makanan atau minuman yang misalnya kelihatannya seperti sehat tapi nggak sehat. Misalnya ini Anda makan cendol pakai gulanya gula merah, ya. Betul, warnanya gula merah tapi bukan gula aren. Banyak cendol itu pakai karamel, jadi gula pasir yang dipanasin. Ini banyak yang kecelek nih. Jadi kalau Anda makan yang pakai gula merah itu hati-hati. Ini yang saya bilang gula ngumpet. Itu gula ngumpet pertama, ya. Gula ngumpet. Kemudian pada susu kental manis itu adalah gula ngumpet berikut. Misalnya Anda minum es campur pakai gula ngumpet di dalam susu kental manis, ya. Kemudian Anda es teler. Es teler, ya, itu ada gula ngumpetnya kalau ada susu kental manisnya. Jadi gula ngumpet pertama di saset-sasetan, gula ngumpet kedua ada di gula yang warnanya coklat, gula ngumpet yang ketiga ada di susu kental manis, ya. Kemudian gula ngumpet keempat adalah gula yang ngumpet di dalam kuah makanan atau kuah sambal atau sambal.
Jadi secara umum di negeri ini kita memang terbiasa memberikan gula pada sayur, pada makanan, pada bumbu makanan, pada sambal, pada kuah. Itu secara kuliner sih sah-sah saja, ya sah-sah saja. Namanya orang pingin jualan, tentu pingin enak, ya. Tapi buat Anda yang menderita diabetes, ini membuat gula darah Anda naik nggak turun-turun, ya. Untuk yang tidak ada diabetes mungkin tidak ada masalah. Tapi Anda yang punya diabetes atau saudaranya diabetes nih, saudaranya diabetes apa? Hipertensi, kolesterol, asam urat. Kalau makan makanan yang gula ngumpet, maka penyakit Anda kambuh. Ya, hipertensi itu bisa meningkat kalau gulanya Anda tinggi. Jadi 70%, 80% penderita hipertensi itu punya sebab yang sama dengan diabetes. Demikian dengan kolesterol, gula darah makanan yang meningkatkan gula darah itu meningkatkan kolesterol. Ya, nanti kita bahas ceritanya khusus ya soal ini supaya Anda paham dulu. Pokoknya ikutin aja deh. Kalau Anda belanja di luar atau makan di luar, Anda coba cicip kuahnya, pasti enak. Kemungkinan itu ada gulanya. Kalau toh udah di luar makannya seperti itu ya udah. Jadi artinya masa ya sampai Anda nggak makan sama sekali. Artinya kuahnya jangan diseruput ya. Ya kuahnya jangan diseruput. Mungkin Anda begini ya udah yang penting masak nasi merah di rumah, nanti di luar itu di kantin atau di warung atau di pedagang nasi uduk beli sayurnya, sayur lodeh, sayur labu ya, sayur apa di situ ntar sama lokoknya di situ, Anda merasa sudah nyaman, sudah aman. Padahal itu masih banyak gulanya di dalam kuah atau sambal. Coba tanya. Kalau enggak ya syukur, puji Tuhan, haleluya, Anda boleh terusin. Tapi kalau ternyata iya, itulah kenapa gula darah Anda naik nggak turun-turun ya. Ini pantangan tentunya. Kecuali Anda bisa minta pesan sama kantinnya, Mbak, Mbok, Pak, Bu, ya Mbak, ini gulanya, ada gulanya nggak? Nggak. Ada gulanya nggak? Ada. Saya pesen dong ya, nggak ada gulanya buat besok, boleh. Ya, jadi saya bilang dengan gula ngumpet. Jadi demikian yang bisa saya bagikan pantangan untuk orang yang gula darahnya tinggi ya. Tapi ini belum menjawab semua ya, baru menjawab pantangannya dong. Pantangannya adalah makanan yang satu cepat meningkatkan gula darah, kedua sumber protein olahan. Nah, yang ketiga adalah gula ngumpet. Nah, jika Anda sudah tahu ini tentunya Anda bisa hindari untuk membantu kondisi diabetes Anda agar bisa lebih sehat terkontrol ya. Kalau mau sehat tentunya ingat udah pakai pantangan ini tentu Anda harus makan sehatnya dikerjain, udah olahraganya, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas sehat. Demikian video kali ini dari saya, Dr. Faidan Numanturwan. Terakhir, saya mohon bagikan sama saudara-saudara Anda, teman-teman atau orang tua Anda yang mungkin punya diabetes video ini. Karena ini pengetahuan yang nggak banyak orang tahu ya. Tolong dibagikan videonya, kemudian tolong diberi like ya, dan subscribe itu gratis. Dan nyalakan loncengnya, sebab nanti saya akan banyak buat tips-tips seperti ini untuk membantu Anda agar gula darah Anda normal. Target kita normal ya, berapapun gula darah Anda, target kita normal 100% sehat tanpa obat kalau bisa. Ya, target kita seperti itu. Yang setuju coba acung. Oke, nanti mau ada tanya apa aja, mau komentar apa aja, tolong di komentar di kolom komentar ya. Tanya aja pertanyaan apapun ya, kecuali cara mencari uang itu jangan tanya sama saya ya. Cara untuk misalnya memperbaiki mobil itu jangan tanya saya, itu bukan bidang saya. Tapi cara apapun yang berhubungan dengan penyakit metabolik, diabetes, kolesterol, asam urat, hipertensi boleh Anda tanya. Baik, saya doakan Tuhan yang Maha Kuasa memberkati Anda, melindungi Anda, menyinari Anda dengan wajahnya, memberi Anda kasih karunia. Salam sehat buat Anda.